Prajurit itu menembak secara membabi buta melalui lubang bergerigi di dinding. Ruangan di sekitarnya meledak oleh serpihan plester dan debu. Tangannya gemetar saat mengganti magazin senapan. Rekan-rekannya tewas, di sampingnya terkena peluru dan serpihan Nazi. Di bawah sana, tank-tank bertarung untuk setiap inci jalanan dengan putus asa mencoba menghancurkan mesin pembunuh. Beberapa mil dari sana, Adolf Hitler berada di Führer Bunker bawah tanah, terlindung dari kekacauan di atas, menunggu pasukan bayangan menyelamatkannya. Inilah pertempuran yang mengakhiri Nazi Jerman, 16 April 1945. Tentara Soviet telah mengerahkan lebih dari 2,5 juta prajurit ke Berlin. Di tepi sungai, mereka menunggu menyerbu Reich yang runtuh. Di antara kerumunan itu ada Sersan Ivan Petrovich. Dia berbaring di rumput basah di tepi timur sungai Oder, dikelilingi keheningan yang berat, hampir nyata. Dia memeriksa drum amunisi untuk ketiga kalinya, mengusap selongsong kuningan dengan ibu jari, berusaha menjaga pikirannya kosong. Sekitar 200.000 tentara Polandia, termasuk Wojciech Nowak, bergabung dengan Soviet dan bertempur dari timur. Tiba-tiba, langit terbelah pukul 3 pagi, suar sinyal meluncur, dan lebih dari 40.000 meriam mortir serta peluncur roket menembak. Suara itu memekakkan telinga, ledakan menghantam semua orang di pihak Jerman. Perbukitan Silo, deretan bukit curam yang jadi garis pertahanan alami terakhir sebelum Berlin, berubah seketika jadi lautan api dan tanah bergejolak. Hanya dalam 20 menit pertama, lebih dari 1 juta peluru artileri menghantam posisi Jerman. Para komandan Soviet mengarahkan 140 lampu sorot anti pesawat berukuran besar langsung ke garis pertahanan Jerman. Rencananya adalah membutakan para penembak musuh dengan dinding cahaya, tetapi saat Ivan dan ribuan tentara lainnya berlari maju, rencana itu dengan cepat menjadi bumerang. Asap penembakan sangat tebal, sehingga cahaya memantul dari dinding asap. Siluet pasukan Soviet yang menyerbu membuat Silo Heights jadi kuburan yang digali dalam oleh Jerman. Untuk mengantisipasi serangan, tembakan senapan mesin dilepaskan dari bunker beton yang masih bertahan dari serangan artileri. Ivan menyaksikan tank T-34 meledak. Kubahnya terlempar akibat hantaman meriam datar 88 mm. Dia melihat prajurit hilang di kabut merah utara. Wojciech dan tentara pertama Polandia maju ke ibu kota Jerman. Mereka menyeberangi sungai di bawah tembakan mortir, jembatan ponton hancur akibat ledakan. Namun mereka berhasil menyeberang dan menyerbu posisi Jerman untuk Polandia. Setiap langkah ke Berlin membawa kita lebih dekat pada keadilan. Pada 19 April, garis pertahanan jebol saat Angkatan Darat ke-9 Jerman dikepung dan terjebak di hutan Halbe. Tanggal 20 April adalah ulang tahun ke-56 Adolf Hitler. Suasana di bunker tegang. Kompleks itu adalah labirin ruangan beton kecil yang terkubur jauh di bawah Kanselir Reich dan tamannya. Hitler tampil untuk terakhir kalinya di depan umum, menaiki tangga beton ke Taman Kanselir. Taman yang dulu rapi kini berubah jadi tanah berlubang, patung hancur, dan pohon bengkok akibat serangan bom sekutu. Para pemuda Hitler menunggu di taman yang hancur, siap menerima salib besi dari tangan Führer yang gemetar. Anak-anak ini adalah pembela Reich. Bukti Wehrmacht yang dulu perkasa kini hampir tak berarti. Hitler berjalan menyusuri barisan itu dengan mengenakan mantel abu-abu dengan kerah yang dinaikkan. Ia meraih dan mencubit pipi mereka, menepuk-nepuk bahu mereka. Ia berusaha menampilkan citra sebagai pemimpin yang kuat dan tak terkalahkan seperti di film berita. Namun kamera menangkap kenyataan yang tak terbantahkan. Ia adalah seorang pria yang hancur, berjalan dengan tubuh membungkuk jelas, menyeret kaki kirinya di belakangnya. Tangan kanannya bergetar hebat, jadi ia menyembunyikannya di belakang punggung atau menggenggamnya dengan tangan lain untuk menutupi getaran itu. Ia berbisik kepada para pemuda bahwa Berlin akan tetap menjadi milik Jerman, dan ia mengatakan kepada mereka bahwa merekalah masa depan. Ketika ia berbalik menuruni tangga, peluru artileri Soviet mulai menghujani pusat kota. Itu hadiah ulang tahun dari Tentara Merah untuk Führer. Tiergarten, taman luas di pusat kota, meledak dengan semburan tanah dan pecahan kayu. Di bunker, pejabat Nazi seperti Goebbels, Himmler, dan Göring berkumpul, tapi suasananya sangat tegang. Hitler duduk dengan pandangan kosong, hampir tak menyentuh makanan,
lalu mulai bicara soal pasukan Wang dan serangan balik Steiner. Dia berbicara tentang unit-unit militer ini seolah-olah mereka adalah pasukan baru yang kuat, siap mengusir Soviet dan mengembalikan perbatasan mereka. Jenderal Krebs dan lainnya menunduk menatap sepatu, membiarkan keheningan canggung mengisi kemarahan. Mereka tahu kebenarannya. Steiner kekurangan pasukan dan Wing berjuang keras mempertahankan garis pertahanan. Pada tanggal 22 April, penyangkalan itu hancur di bawah beratnya kenyataan yang menghancurkan. Ivan dan unitnya kini di pinggiran kota, bertempur melewati pabrik, stasiun tram, dan blok apartemen. Perlawanan yang tak terorganisir justru makin berbahaya. Mereka tidak melawan tentara terlatih, tetapi melawan Volkssturm, pria tua bersenjata senapan berburu, pistol Perang Dunia I, serta wanita dengan granat. Setiap jendela mengancam, setiap ruang bawah tanah jadi titik penyergapan potensial. Ivan cepat sadar jalanan berbahaya, sehingga Soviet mengubah taktik dan tidak lagi bertempur di sana. Mereka bergerak di gedung, meledakkan dinding, berpindah dari ruang tamu, dapur, ke kamar tidur. Ivan bertempur di ruang makan dengan makanan keluarga masih setengah dimakan di meja. Pemandangan rumah tangga itu hancur oleh granat dan bayonet di bunker. Kenyataan situasi semakin nyata. Hitler dengan putus asa menunggu kabar serangan Jenderal Steiner, yakin itu akan menyelamatkan Berlin. Dia mempertaruhkan segalanya, menunda evakuasi, dan menolak mundurnya Angkatan Darat ke-9. Laporan pun tiba. Jenderal Krebs ditugaskan menyampaikan bahwa Steiner tidak melakukan serangan. Dia tidak memiliki pasukan, bahan bakar, atau amunisi. Keheningan di ruangan itu benar-benar mutlak. Seperti ruang hampa di mana udara seolah tersedot keluar sampai akhirnya ledakan itu terjadi. Hitler tidak hanya marah, dia benar-benar hancur. Dia membanting tinjunya ke meja kayu yang berat, membuat pensil dan peta berhamburan. Dia berteriak telah dikhianati, menyebut jenderalnya pengecut, pengkhianat, dan gagal. Suaranya pecah, beralih dari raungan menakutkan ke isakan sedih. Saat dia mengomel tentang bagaimana rakyat Jerman telah mengecewakannya dan bagaimana tentara telah berbohong kepadanya, perang pun telah kalah. Staf di ruangan membeku, tak berani menatapnya. Sementara para sekretaris di luar, Traudel, Junge, dan lainnya, mendengar tiap kata yang diucap. Dia terjatuh ke kursinya melalui kayu tipis itu, tampak kecil, kalah, dan sangat tua. Dan dia memberitahu mereka bahwa siapapun yang ingin pergi, boleh pergi. Tapi dia akan tetap tinggal di Berlin, dia akan menghadapi takdirnya di sana, di reruntuhan ibu kotanya. Malam itu, eksodus pun dimulai saat para tikus mulai melarikan diri dari kapal yang tenggelam. Para pejabat tinggi mengemas barang-barang mereka, memuat mobil mereka dengan harta curian dan dokumen, lalu melaju cepat menuju lapangan terbang. Namun di bawah bunker, keluarga aneh dan suram masih tinggal. Joseph Goebbels, menteri propaganda, memindahkan istri dan 6 anaknya ke bunker. Anak-anak itu bermain di koridor beton, tawa mereka bergema di dinding-dinding yang dingin. Mereka menyebut bunker itu sebagai gua. Mereka bermain dengan para penjaga, tak sadar Paman Adolf sedang merencanakan akhir segalanya. Saat ini, Berlin menjadi lautan batu dan besi. Pasukan Soviet dan Polandia harus merebutnya gedung dan ruangan demi ruangan. Unit Ivan maju ke S-Bahn Ring, jalur kereta layang yang jadi lingkaran pertahanan di pusat kota. Orang Jerman mengubah stasiun kereta jadi benteng, memecahkan jendela, dan menempatkan senapan mesin di loket tiket. Ivan memberi isyarat pada regunya untuk memeriksa sudut saat mereka masuk ke toko dekat Alexanderplatz. Bagian dalamnya terasa surreal. Manekin terjatuh akibat ledakan tampak seperti mayat di cahaya redup. Anggota tubuh plastik mereka terpelintir aneh. Tembakan senapan mesin dari arah eskalator menghancurkan etalas kaca. Ivan bersembunyi di balik meja kosmetik, panik mencari perlindungan. Mereka bertarung melewati bagian pakaian dalam dan peralatan dapur. Mereka membersihkan lantai atas dengan penyembur api. Semburan api cair menerangi sudut-sudut gelap. Panasnya cukup intens hingga bisa melepuhkan kulit dari seberang ruangan. Bertempur dari utara, Wojciech dan pasukan Polandia menuju Tiergarten melawan sisa divisi tank SS. Tank King Tiger diparkir di ganggang sempit, menggunakan jalan-jalan kecil sebagai titik penyergapan. Divisi Wojciech tidak memiliki tank berat sendiri, jadi mereka menggunakan taktik pemburu tank. Mereka akan naik tangga apartemen yang rusak, panjat balkon, lalu lempar granat anti-tank ke atas tank Tiger. Itu pekerjaan menakutkan.
Satu kesalahan atau ragu sedetik berarti mati, tapi Wojciech tahu itu sepadan. Bendera Polandia dikibarkan di gedung-gedung yang direbut di seluruh kota, listrik dan air padam, infrastruktur serta pipa rusak karena bom, dan makanan sangat langka. Para wanita nekat berlari ke jalan saat jeda tembakan untuk memotong daging kuda mati, mempertaruhkan tembakan penembak jitu demi memberi makan keluarga. Pada 28 April Führer bunker sepenuhnya terisolasi, hanya terhubung lewat radio yang penuh statis. Hitler mondar-mandir di koridor, menyeret kaki, menunggu keajaiban yang tak datang. Seorang ajudan mendekat dengan hati-hati, menyerahkan selembar kertas kepadanya. Itu adalah laporan dari Reuters. Heinrich Himmler, kepala SS, orang yang disebut Hitler sebagai orang setia dan arsitek negara teror, sedang mencoba bernegosiasi untuk menyerah dengan sekutu barat. Dia berusaha menyelamatkan diri dengan menawarkan Jerman ke Amerika dan Inggris. Hitler membeku, wajahnya pucat. Göring sudah mencoba merebut kekuasaan lebih dulu, tapi Himmler seharusnya sangat setia. Jika Himmler adalah pengkhianat terpercaya, apakah semua orang bersekongkol melawannya? Hitler menoleh ke Hermann Fegelein, perwakilan Himmler di bunker, sekaligus ipar Eva Braun. Fegelein mencoba kabur dari kota dengan pakaian biasa dan tas berisi uang serta perhiasan, namun tertangkap. Hitler memerintahkan Tegelin digiring ke taman kanselir dan ditempatkan di depan tembok. Itu eksekusi ala gangster. Tindakan brutal pria yang kehilangan kendali atas kerajaannya. Tembakan nyaris tak terdengar di atas suara artileri, tapi pengkhianatan itu menanamkan keraguan di benak Hitler. Himmler telah menyediakan kapsul sianida yang dimaksudkan untuk saat-saat terakhir yang putus asa. Tetapi sekarang, Himmler mulai meragukan apakah racun itu benar-benar asli. Apakah itu tipu muslihat atau obat penenang agar ia pingsan dan bisa ditangkap lalu dimasukkan ke kandang di Moskow? Dia harus tahu, jadi dia membutuhkan subjek percobaan. Dia memandang Blondie, anjing gembala Jermannya yang sangat dia cintai. Anjing itu adalah salah satu makhluk hidup yang benar-benar dia pedulikan. Dia memerintahkan pawangnya, Fritz Torno. Tak sanggup melihat, Hitler keluar ruangan. Tak lama, Blondie kejang lalu mati di lantai kamar mandi. Hitler merasa puas bahwa racunnya benar-benar asli dan jalan keluarnya sudah aman. Dia menatap hewan yang benar-benar setia padanya itu, tergeletak tak bergerak di atas lantai keramik yang dingin, lalu pergi tanpa sepatah kata pun, hanya untuk akhirnya menangis beberapa saat kemudian. Pada 29 April, pasukan Soviet bersiap menyerang Reichstag. Namun untuk sampai ke sana, mereka harus menyeberangi sungai Spree dan merebut jembatan Motka. Jembatan ini adalah barikade yang diperkuat besi, batu, trem, kawat berduri, dan bahan peledak oleh Jerman. Unit Ivan termasuk gelombang pertama. Malam itu, langit tampak terang akibat cahaya bangunan yang terbakar. Udara dipenuhi suara melengking organ Stalin, roket Katusha. Mereka menyerbu jembatan, namun itu berubah menjadi pembantaian. Senapan mesin Jerman menembaki dek jembatan, membuat prajurit jatuh ke air dingin sungai Spree. Ivan merangkak melewati trem hancur, peluru mengenai logam dekat wajahnya, lalu menembakkan senapan mesin ringannya hingga larasnya membara. Mereka maju sedikit demi sedikit, membangun pijakan di seberang, menempatkan mereka di kawasan diplomatik. Mereka selanjutnya menuju Kementerian Dalam Negeri. Secara luas dikenal sebagai Rumah Himmler. Itu adalah gedung pemerintahan yang besar dan luas, seperti labirin kantor dan koridor. Pertempuran di Kementerian Dalam Negeri sangat brutal. Tentara Soviet dan SS bertempur dari ruangan ke ruangan, saling lempar granat dan menembak melalui lantai. Ivan mendapati dirinya berada di sebuah kantor megah, dindingnya dipenuhi buku-buku hukum, saat seorang perwira SS menyerangnya dengan pisau. Ivan tak sempat mengisi ulang, jadi ia mengayunkan popor senjata kayunya ke rahang pria itu. Mereka bergulat di lantai, berguling di pecahan kaca dan tinta, hingga Ivan mendapat pisaunya. Perwira SS mencakar wajah Ivan dengan sia-sia, lalu Ivan menusukkan pisau dengan suara mengerikan. Semuanya berakhir dengan cepat. Dia tergeletak di lantai, terengah-engah, lalu perintah datang untuk maju dan mengamankan atap. Ketika Ivan berjuang untuk hidup di Kementerian Dalam Negeri, situasi tidak nyata terjadi di bunker, sementara pasukan Soviet hanya berjarak kurang dari 1 mil. Tembakan senapan terdengar jelas dari luar, disertai ledakan yang mengguncang dinding. Hitler memutuskan waktunya membereskan urusan
dan mendikte surat wasiat terakhir pada sekretarisnya, Traudel Junge. Di ruang konferensi, debu turun dari langit-langit tiap peluru menghantam. Dia mengomel terakhir kali. Dia tak bertanggung jawab atau mengakui kesalahannya. Dia menyalahkan Yahudi, jenderal, dan rakyat Jerman karena tak cukup kuat mendukung visinya. Lalu dia melakukan sesuatu yang mengejutkan para staf. Dia memutuskan untuk menikah. Eva Braun selama bertahun-tahun menjadi kekasih rahasia yang disembunyikan dari sorotan publik. Pejabat lokal Walter Wagner, anggota Dewan Kota Rendah, bertempur di Volkstrom dekat sana. Dia diseret keluar dari parit, kebingungan, penuh debu dan ketakutan, lalu dibawa ke bunker untuk melaksanakan upacara tersebut. Di ruang peta kecil, Hitler dan Eva berdiri bersama, disaksikan Goebbels dan Bormann, lalu menandatangani surat nikah. Eva mulai menulis Eva Braun lalu berhenti, mencoret huruf B dan menulis Eva Hitler. Mereka mengadakan resepsi kecil setelahnya di koridor bunker, minum sampanye dan makan sandwich, tapi tidak ada yang tersenyum. Tanggal 30 April fajar menyingsing di atas gedung Reichstag, sementara asap mengepul dari atapnya. Jendela-jendelanya ditutup bata, mengubahnya menjadi benteng. Itu adalah jantung simbolis dari Reich ketiga. Ivan memandangnya melalui teropong dari jendela Kementerian Dalam Negeri. Itulah sasarannya. Akhir perjalanan, tanah terbuka di depan Reichstag, Königsplatz, adalah zona maut yang tergenang air dari pipa rusak dan penuh parit bersilangan. Di kanan berdiri gedung Opera Kroll dengan penembak jitu, dan di belakangnya menara flak kebun binatang yang besar. Meriam anti pesawat 128 mm digunakan untuk menembak langsung ke infanteri Soviet. Artileri Soviet menembakkan puluhan meriam ke gedung itu hingga bagian depannya runtuh akibat hantaman. Lalu infanteri menyerbu. Ivan berlari, sepatunya tenggelam di lumpur, para prajurit jatuh di sekelilingnya. Dihujani peluru dari menara flak. Udara penuh serpihan logam. Ivan menyelam ke parit anti-tank berisi air yang berubah merah. Mereka tiba di tangga dan meledakkan pintu besar dengan granat. Pertempuran berlanjut ke dalam, berubah menjadi pertempuran jarak dekat yang sengit. Mereka bertempur di lorong-lorong, di aula pertemuan, dan di ruang bawah tanah yang tergenang air. Udara dipenuhi asap tebal dan teriakan para pria yang bertarung dengan pisau, sekop, dan tangan kosong. Ivan bersembunyi di balik patung marmer tanpa kepala. Tentara Jerman muncul di balkon. Ivan langsung menembaknya. Tentara Jerman terjatuh, terguling melewati pagar ke lantai marmer. Mereka terus naik tangga ke atap. Pada malam 30 April, pramuka Soviet tiba di puncak. Kubah itu adalah kerangka baja dan kaca yang bengkok, terbuka ke langit. Di bawah tembakan hebat, mereka merangkak ke tepi pagar atap. Di sana, mereka membentangkan panji, bendera merah palu arit berkibar, melawan langit berasap, para tentara bersorak. Itu adalah sinyalnya. Berkibarnya bendera di atas Reichstag menandakan jantung Nazi Jerman telah berhenti, sementara panji merah berkibar di atasnya. Suasana di bunker berubah pada sore 30 April. Hitler duduk untuk makan terakhirnya, makan siang, sederhana berupa spaghetti dengan saus tomat ringan yang ia santap bersama para sekretarisnya, tenang dan hampir tampak tak peduli. Dia sadar pasukan Rusia hanya beberapa blok lagi dan jika tertangkap, dia akan dipermalukan di Moskow. Dia menolak membiarkan itu terjadi. Setelah makan, dia memanggil staf terdekat ke koridor. Magda Goebbels, bermata merah dan bengkak, bergegas maju, lalu berlutut memohon terakhir kali agar ia meninggalkan kota dan mencoba melarikan diri. Hitler menatap dengan mata dingin, lalu perlahan menggelengkan kepala. Dia berbalik ke pelayan Heinz Linge dan ajudan SS-nya, Otto Gunscha, lalu memberi perintah khusus dengan suara pelan. Terkait apa yang harus dilakukan dengan jenazahnya, dia tidak ingin meninggalkan jejak agar Stalin tidak menemukannya. Kemudian, dia dan Eva Braun membalikkan badan dari kelompok itu dan berjalan menuju pintu baja berat ruang kerjanya. Pintu berat itu tertutup dengan bunyi dentingan. Di belakang, kunci berputar keras. Tanggal 1 Mei berganti 2 Mei. Pemboman tanpa henti yang telah berlangsung selama berminggu-minggu mulai mereda. Ivan Petrovich berjongkok di balik puing dekat gerbang Brandenburg, menunggu perintah maju. Dia menggenggam senapan, telinga berdenging, menunggu tembakan berikutnya yang tak kunjung datang. Sebagai gantinya,
suara dari truk pengeras suara melaju di antara reruntuhan. Itu suara orang Jerman yang lelah dan patah semangat. Jenderal Weitling memerintahkan segera menghentikan semua perlawanan. Ivan menatap rekan-rekannya. Mereka kotor, lelah, kosong, tak bersorak. Mereka hanya berdiri perlahan dan waspada melihat sekitar. Perlawanan Jerman mulai muncul dari ruang bawah tanah di terowongan kereta bawah tanah. Mereka tidak keluar sambil menembak, mereka hanya keluar dengan tangan terangkat. Beberapa prajurit Jerman, termasuk anak-anak, melemparkan senapan ke tumpukan di jalan. Wojciech berdiri bersama unitnya di dekat Tiergarten, menyaksikan beberapa perwira keluar dari pos komando. Kain putih terikat di tongkat melambai di atas mereka. Pertempuran selesai, dia menaiki kolom kemenangan, monumen kejayaan militer Jerman yang kini terluka akibat perang. Wojciech membawa bendera Polandia, dia memanjat melewati lubang-lubang peluru, melewati relief perunggu, dan di puncaknya, dia mengikat bendera putih dan merah itu ke pagar. Dia menatap ibu kota yang hancur, merasa lega bukan gembira. Namun, satu pertanyaan masih membara di benak semua orang. Para tentara, komandan, dan dunia bertanya hal yang sama. Di mana Hitler? Desas-desus cepat menyebar di antara pasukan. Ada yang bilang dia kabur ke Amerika Selatan dengan kapal selam, ada juga yang bilang dia tewas di garis depan. Stalin menuntut penjelasan. Para perwira intelijen Soviet, unit SMERSH, menerobos kerumunan yang sedang merayakan karena mereka tidak tertarik pada penyerahan diri. Sebaliknya, mereka bergegas menuju kanselir Reich. Gedung kanselir itu sudah menjadi bangunan yang hancur lebur. Pasukan Soviet hati-hati melewati puing, melangkahi perabot terbalik dan lampu gantung hancur, hingga menemukan pintu masuk kompleks bawah tanah. Saat turun ke bunker, udara terasa pekat dengan bau solar dan aroma manis, menusuk mirip kacang almond. Para tentara bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain, senter mereka menembus kegelapan, menemukan pemandangan mengerikan yang menceritakan jam-jam terakhir penuh keputusasaan di kamar keluarga Goebbels. Jasad anak-anak ditemukan, orang tua mereka sudah pergi. Para jenderal yang tersisa, Krebs dan Bergdorf, ditemukan di ruang konferensi, terkulai di atas meja setelah mengakhiri hidup mereka sendiri daripada menghadapi penawanan. Tempat itu terasa seperti makam, tetapi hadiah utamanya hilang. Ruang kerja dan kamar pribadinya kosong, ada darah di sofa, tapi jasadnya tidak ada. Para petugas intelijen menginterogasi beberapa orang yang selamat, para montir, para penjaga yang terlalu takut untuk melarikan diri, yang benar-benar ketakutan. Petugas menunjuk ke taman, lalu bergegas naik tangga ke pintu darurat dan keluar ke taman kanselir. Tanahnya hancur akibat tembakan artileri, menjadi kekacauan lumpur dan lubang-lubang besar. Mereka mulai melakukan pencarian yang suram, seperti perburuan di tengah hujan. Lalu, di dekat pintu keluar bunker, di dalam sebuah lubang bekas ledakan, seorang tentara melihat tanah yang terganggu dan ada tanda-tanda bekas api, tanah yang hangus, potongan kain yang terbakar, serta bau bensin. Mereka mulai menggali. Eropa hancur, pemulihan akan memakan puluhan tahun, dan lukanya bertahan beberapa generasi. Pada Mei 1945, tembakan berhenti, Kamm dibebaskan, dan mimpi buruk berakhir.